juga akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan isu-isu hak asasi manusia yang berkaitan dengan standar keberlanjutan, terutama dalam konteks industri kelapa sawit. Jadi sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakhir Elsam sebagai dan AIMO dari Roundtable Sustainable Palm Oil telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan, mulai dari riset yang berkaitan dengan bagaimana memastikan implementasi prinsip dan standar HAM di dalam hal prinsip dan kriteria dari RSPO, bagaimana kemudian isu-isu hak asasi manusia bisa diabsorpsi secara baik di dalam standar keberlanjutan industri kelapa sawit, termasuk juga kemudian kami melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi stakeholders, baik petani, baik masyarakat sipil sebagai pendamping dari petani untuk bisa secara tepat menggunakan berbagai mekanisme yang berkaitan dengan grievance maupun pemulihan yang disediakan baik oleh korporasi maupun melalui mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh RSPO. Itu semua tentu menjadi bagian penting dari kita juga berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia, di mana pemerintah Indonesia pada 2023 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kebetulan kami di Elsam juga menjadi bagian dari gugus tugas nasional bisnis dan HAM. Jadi ini menjadi upaya juga bagi kami untuk bisa secara bersama-sama mendorong implementasi prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia, termasuk dan secara khusus di industri kelapa sawit. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia. Nah, dalam perkembangan terkini, bagaimana kemudian isu perang dagang itu menjadi satu hal yang sangat-sangat kontekstual yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, China, Uni Eropa, dan juga Amerika Serikat. Ini tentu akan memberikan pengaruh besar terkait dengan bagaimana ke depan penerapan standar-standar keberlanjutan. Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan larangan deforestasi maupun juga yang terkait dengan human rights due diligence yang sifatnya mandatori, yang itu tentu akan berpengaruh bagaimana persaingan nantinya di dalam menyediakan supply bagi pasar lain seperti China, Amerika Serikat, dan India, sehingga kemudian tentu di level nasional kita perlu untuk mengembangkan sejumlah strategi bersama-sama dengan negara-negara ASEAN yang lain. Itulah kenapa kemudian topik diskusi pada kesempatan siang hari ini kita ingin mencoba untuk memotret, melihat secara lebih luas di level kawasan ASEAN, di mana kemudian Indonesia dan Malaysia tentunya menjadi negara penghasil kelapa sawit yang paling besar di dunia, di mana kemudian tentu sebagai negara produsen kita juga penting untuk bagaimana memastikan tadi pengembangan standar-standar itu juga berkesesuaian dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana kemudian kita bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan hak asasi manusia di dalam pengembangan standar keberlanjutan tersebut. Jadi harapannya melalui diskusi ini kita bisa mulai mengidentifikasi kira-kira kebutuhannya apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan perlu dikembangkan nantinya ketika kita ingin mendorong sebuah standar keberlanjutan di kawasan ASEAN untuk mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia sebagai standar bersama di kawasan untuk juga memperkuat kapasitas kawasan di dalam menghadapi tadi perang dagang, perebutan pasar, dan sebagainya, sehingga kemudian kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa kemudian mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian hak-haknya juga dipenuhi dan dilindungi. Itu mungkin sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Nanti tentunya akan dielaborasi secara lebih mendalam, secara lebih luas
oleh para narasumber yang sudah hadir, dan nanti kita juga akan mendengarkan pidato kunci dari Bapak Dida Garbera untuk bisa melihat bagaimana strategi pemerintah Indonesia, terutama yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di dalam menghadapi situasi hari ini, termasuk kemudian bagaimana menggunakan sarana dan strategi bisnis dan hak asasi manusia untuk merespon situasi tersebut. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada diskusi pada siang hari ini, juga kesediaan Bapak Ibu narasumber untuk hadir dalam diskusi kali ini, kerjasama yang baik juga dari Ansam dengan Bisnis Indonesia untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan di dalam pelaksanaan diskusi kali ini, dan semoga kita bisa terus melanjutkan proses dialektika bersama untuk mendorong secara kolaboratif implementasi dari berbagai prinsip dan standar hak asasi manusia di dalam pengembangan berbagai regulasi. Terima kasih, selamat berdiskusi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyudi. Pandangan-pandangan ya nanti untuk kita bisa membuka diskusi lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak